Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihati. Bermula surah Al-Fatihah Makkiyatun, yaitu surah Makkiyah. Surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah. Sab'u ayatin, yaitu 7 ayat, bil basmalati, dengan basmalah. Surah Fatihah itu jumlahnya 7 ayat dengan basmalah. Ingkanat, jika bismillah itu ada, minha, yaitu termasuk sebagian dari Fatihah, wasabi'atu, maka bermula ayat yang ketujuh, siratal ladzina, yaitu ayat siratal ladzina, ila akhiriha, sampai akhirnya siratal ladzina. Jika bismillah itu termasuk dari Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladzina sampai waladhdallin. Wa illam takun, dan jika tidak menjadi dalam kurung basmalah, minha, yaitu termasuk dari Fatihah, fasabi'atu, maka bermula ayat yang ketujuh, ghairil maghdubi, yaitu ayat ghairil maghdubi, ila akhiriha, sampai akhirnya ayat ghairil maghdubi. Jika bismillah tidak termasuk ke dalam surah Al-Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, atau sampai akhirnya. Wa yuqaddaru, dan dikira-kirakan, fi awwaliha, pada awalnya surah Al-Fatihah, apa qulu, lafadz qulu. Diperkirakan di awal Fatihah itu ada lafadz qulu, artinya ucapkanlah oleh kalian semua. Apa tujuannya? Liyakuna, agar menjadi apa ayat qila yang dikatakan dalam kurung mana yang diucapkan? Iyyaka na'budu, lafadz iyyaka na'budu, munasiban, yaitu bersambung atau sesuai atau cocok, lahu, baginya dalam kurung lafadz qulu, bikauniha, dengan keberadaannya, maqila iyyaka na'budu min maqulil ibadi, yaitu termasuk dari sebagian ucapan hamba-hamba. Tujuan dari sebelum Fatihah itu ucapkan lafadz qulu, agar sesuatu yang kita ucapkan di saat kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menghamba, itu cocok keberadaan si iyyaka na'budu itu termasuk ucapan hamba. Artinya kalau ucapan hamba, iyyaka, hanya engkau, pada engkau ya Allah. Bang, bahaya kalau ini dipahami ucapan Allah, berarti iyyaka na'budu hanya kepada engkau Allah, berarti ada Allah di atas Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Alhamdu, bermula segala puji, lillahi, yaitu bagi Allah. Di sini mubtada lagi nih. Alhamdulillahi, bermula lafadz alhamdulillah, jumlatul khobariyatun, yaitu jumlah khobariyah. Apa tujuan di sini
adalah jumlah khobariyah, qusida dimaksud biha dengannya dalam kurung jumlah khobariyah, dengan jumlah khobariyah itu tujuannya atau yang dimaksud apa as-sana'u pujian alallahi kepada Allah, pujian kepada Allah apa bimadmuniha dengan kandungan dari jumlah khobariyah itu ala annahu ta'ala bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala malikun yaitu zat yang merajai, zat yang menguasai li jami'il hamdi bagi semua pujian, minal kholqi dari makhluk, au mustahiqun atau yang berhak li ayyahmaduhu agar mereka makhluk memuji dalam kurung Allah. Apa tujuan atau kandungan dari kalimat alhamdulillah? Kandungan dari alhamdulillah adalah sesungguhnya Allah itu yang merajai, yang memiliki semua pujian dari makhluk, atau jumlah khobariyah yang ada pada lafaz alhamdulillah hanya Allah yang berhak untuk dipuji oleh makhluk. Wallahu bermula Allah, alamun yaitu nama, alal ma'budi atas zat yang disembah, bihaqqin dengan sebenarnya. Allah itu apa? Allah itu nama atas zat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Rabbil alamina, Tuhan semesta alam, ai artinya maliki jami'il khalqi, penguasa semua makhluk atau raja semua makhluk, minal insi dari manusia, wal jinni dan jin, wal malaikati dan malaikat, wad dawabi dan binatang, wa ghairihim dan selain mereka, manusia, jin, malaikat dan binatang. Tuhan semesta alam, maksudnya apa yang dinamakan Allah itu Tuhan semesta alam? Artinya Allah itu penguasa semua makhluk. Makhluknya mana? Manusia, jin, malaikat, binatang dan lain-lain. Wa kullun bermula tiap-tiap yang satu minha darinya dalam kurung makhluk atau insi wal jinni wal malaika wad dawab, yutlaku yaitu dimutlakkan alaihi atasnya dalam kurung kullun apa alamun alam. Maka setiap sesuatu dari makhluk Allah tadi, setiap sesuatu dari insi wal jinni wal malaika itu mutlak dikatakan alam. Makanya kemudian kalau seandainya kita terjemahkan seperti itu, maka ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, ada alam binatang. Nah, maka yuqalu dikatakan apa alamul insi alam manusia, wa alamul jinni dan alam jin, ila ghairi dzalika sampai selain itu. Nah, di sini kita sudah jelas Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Itu maksudnya raja, dialah Allah yang merajai seluruh alam. Alam apa? Alam manusia, alam jin, alam malaikat, dan alam binatang, di mana semua dari alam inilah kemudian yang kita kenal dengan istilah makhluk.
Wa ghulliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulul ilmi. Di sini saya membacanya ulul ilmi. Wa ghulliba, dan dimenangkan fi jam'ihi, di dalam bentuk jamaknya alam. Bentuk jamaknya alam dimenangkan dengan apa? Bil ya'i, dengan ya, wan nun. Siapa yang dimenangkan? Siapa? Ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu, ala ghairihim, atas selain mereka. Alam jamaknya itu ditambah ya dan nun. Ini dimenangkan oleh para ulama atas selain yang pendapat ini. Ya. Wa huwa minal alamati, wa huwa bermula alam, minal alamati, yaitu termasuk sebagian dari tanda. Li'annahu, karena sungguhnya alam, alamatun, yaitu satu tanda, ala mujidihi, atas keberadaannya dalam kurung Allah. Adanya alam itu adalah satu tanda akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, lagi maha penyayang. Ai, artinya dzir-rahmati, yang memiliki kasih sayang. Apa sih kasih sayang itu? Wahia, bermula rahmah, iradatul khairi, yaitu menghendaki kebaikan, li ahlihi, bagi pemiliknya dalam kurung kebaikan. Yang dikatakan rahmat, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, artinya yang mempunyai rahmat. Rahmat itu apa? Menghendaki kebaikan bagi ahlinya. Ada orang ahli sujud, berarti sujudnya itu kehendak dari Allah. Ada orang ahli zikir, lihat zikir itu kebaikan. Nah, yang menghendaki kebaikan si zikirnya tadi itu Allah. Itulah yang dikatakan zikir itu berarti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Malik yaumiddin. Malik yaumiddin, raja hari pembalasan. Ai, artinya al-jazai, hari pembalasan. Apa itu yaumul jaza? Wa huwa, bermula yaumul jaza, yaumul qiyamati, yaitu hari kiamat. Apa tujuannya hari kiamat disebutkan dalam ayat ini? Seperti sebuah prioritas ini. Wa khusso, dan dikhususkan apa bidzikri, dengan sebuah sebutan. Kalimat yaumuddin itu ada sebuah spesifikasi penyebutan. Li'annahu, karena sesungguhnya la mulka, tidak ada satupun kerajaan, zahiron, yang zahir, yang nyata, fihi, pada yaumuddin, li ahadin, bagi seseorang, bagi siapapun di sini, illa lillahi ta'ala, kecuali bagi Allah ta'ala. Pengkhususan lafadz yaumuddin itu sebenarnya tujuannya adalah penegasan bahwa tidak ada satupun kerajaan yang nyata nanti di hari kiamat bagi siapapun kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Bidalilin, dengan sebuah dalil. Limanil mulkul yawma lillah. Liman itu bagi siapa? Al mulku, bermula kerajaan. Al yauma, pada hari itu. Jawabannya al mulku, bermula kerajaan. Al yauma, pada hari itu. Lillahi, yaitu bagi Allah. Bagi siapakah kerajaan
pada hari kiamat? Jawabannya, kerajaan di hari kiamat itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Waman qara'a Malik. Waman bermula siapa? Qara'a yang diaman membaca Maliki, lafaz Maliki artinya dipanjangkan, Maliki. Apa artinya? Famaknahu, yaitu maka. Bermula artinya Malik, Malikul Amri, yaitu penguasa urusan, yang memiliki urusan. Kullihi, semuanya urusan, fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Artinya lafaz Maliki yaumiddin dipanjangkan alifnya, artinya dialah Allah yang menguasai segala urusan, yang memiliki segala urusan, yang merajai segala urusan, semuanya pada hari kiamat itu. Au huwa mausufun bidzalika, au huwa, atau bermula dia Allah, mausufun, yaitu disifati, bidzalika, dengan itu, daiman, selamanya. Allah itu disifati penguasa selama-lamanya. Ya, ka ghafiridz dzanbi, seperti ghafiridz dzanbi, atau zat yang maha mengampuni dosa. Fasoha, maka benar. Apa wuku'uhu, terletaknya dalam kurung lafaz Malik. Lafaz Malik itu posisinya sifatan, sebagai sifat, lima arifatin, bagi isim ma'rifat. Karena di situ alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim sifat, Malik yaumiddin sifat juga. Nyipati apa itu? Sifati Allah. Allah ma'rifat nakirah, ma'rifat. Makanya lafaz Malik itu sifat bagi isim ma'rifat, sebagaimana dikatakan di sini, fasohha wuku'uhu sifatan lima arifatin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau, na'budu, kami menghamba, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ai, artinya nakhussuka, kami mengkhususkan Engkau ya Allah, bil ibadati, dengan ibadah, min tauhidin, dari tauhid, wa ghairihi, dan selainnya dalam kurung tauhid. Artinya iyyaka na'budu, maksudnya kami khusus beribadah kepada Engkau dari mengesahkan Allah dan selain-lainnya. Wa natlubu, dan kami memohon al-ma'unata, pertolongan, alal ibadati, atas ibadah, wa ghairiha, dan selainnya dalam kurung ibadah. Iyyaka nasta'in itu diartikan kami memohon kepada Engkau agar ditolong untuk ibadah dan ditolong yang lain-lain juga. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami, as-sirata, pada jalan al-mustaqima, yang lurus. Ai, artinya arsyidna, tunjuki kami, ilaihi, pada jalan yang lurus, wa yubdalu, dan dibuat badal, minhu, dari siratal mustaqim. Badal dari siratal mustaqim, apa yang dibuat badal? Apa siratal ladzina an'amta alaihim, lafaz siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina, jalannya orang-orang, an'amta, yang Engkau beri nikmat, alaihim, kepada mereka. Allah memberikan nikmat kepada siapa? Yang diberi jalan yang lurus oleh Allah, bil hidayati, dengan hidayah. Wa yubdalu, dan dibuat badal, minal ladzina, dari lafaz alladzina, bisilatihi, dengan silahnya alladzina. Apa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dibenci, alaihim, atas mereka. Siapakah orang-orang yang dibenci? Wahum, bermula mereka, al-yahudu, yaitu orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula orang-orang sesat.
wa ghairid dhalin, dan selain orang yang sesat atau bukan orang yang sesat. Wa hum, bermula mereka, an-nasara, yaitu orang Nasrani. An-nasara yaitu orang Nasrani. Siapakah orang yang sesat itu? Orang Nasrani. Siapakah orang yang dibenci Allah itu? Orang Yahudi. Nah, lalu intinya badal, mana badal itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu badal itu. Badal dari apa? Dari siratal mustaqim. Ini mubdal minhunya ini. Apa intinya badal? Wa nuktatul badali, bermula inti badal. Ifadatun, yaitu manfaat atau kesimpulan. Apa kesimpulannya atau pemahamannya? Annal muhtadina, annal ihtadayah tadi, annal muhtadina, sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan hidayah, laisu, yaitu mereka bukan, Yahudan, yaitu orang Yahudi, wala Nasara, dan tidak pula orang Nasrani. Jadi kesimpulan dari siratal ladzina an'amta alaihim, ada sebuah manfaat yang mengatakan bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah itu bukan orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Wallahu, bermula Allah, a'lamu, yaitu lebih mengetahui atau paling mengetahui, bis-shawabi, dengan kebenaran. Wa ilaihil marja'u wal ma'abu, wa ilaihi, dan hanya kepada Allah. Wa ilaihi, dan itu khobar ini, wa ilaihi, dan itu hanya kepada Allah, al marja'u, bermula tempat kembali, wal ma'ab, dan tempat pulang. Wa shalla, dan semoga melimpahkan rahmat siapa Allahu Allah, kepada siapa Allah memberikan rahmat, ala sayyidina, kepada pemimpin kita Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad, wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada Nabi dan keluarga dan sahabatnya, tasliman, dengan keselamatan atau dengan salam, kathiron, sebanyak-banyaknya, daiman, selamanya, abadan, abadi. Wa hasbuna, bermula pertimbangan kami, Allah, yaitu Allah, wa ni'mal wakil, dialah Allah sebaik-baik wakil. Wala haula, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah, al-aliyyi, yang maha luhur, al-azimi, juga yang maha agung. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan surah Al-Baqarah.